Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ikhram dengan tagline bersahabat dengan metode penelitian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saudara sekalian, mahasiswa 1, S2 dan S3. Kita hari ini akan sharing persoalan yang menjadi momok bagi semua mahasiswa, karena di S1 itu numpuk di semester akhir, numpuk dimulai semester 7 ya, semester 6 lah. 6 itu kuliah biasanya sudah selesai. Kalau semester S2 ya di semester 2 lah. Semester 3 sudah mulai numpuk. S3 juga demikian. Semester 4 sudah mulai numpuk. Ketika ditanya, sudah selesai belum? Belum. Sudah sampai mana? Tinggal skripsi, tinggal tesis, tinggal disertasi. Tapi ternyata hanya kata tinggal tesis, tinggal skripsi, hanya tersisa disertasi, itu bisa berkepanjangan. Bisa sampai 10 semester, bisa sampai 14 semester bagi anak S1. Ngerti-ngerti udah deadline di semester 8 itu bagi S2. Ya, hanya karena riset. Kenapa? Padahal judul belum punya juga, orang payah itu. Nah, kita datang untuk membantu ini. Ya, hari ini temanya adalah cara Citu temukan fenomena riset, karena selama itu bingung. Ngajukan ini ditolak, ngajukan ini ditolak. Ya karena yang diajukan itu memang tidak tidak layak diterima. Kenapa? Karena fenomena riset yang diangkat tidak aktual. Fenomena riset tidak untuk mencari solusi atas problem yang dialami oleh masyarakat, oleh dunia keilmuan, oleh dunia akademik. Seharusnya diangkat fenomena riset yang aktual, yang lagi tren banyak dibicarakan orang. Nah, bagaimana cara? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana cara menemukan fenomena riset secara akurat? Ya, kita akan melalui 3 pertanyaan yang ini harus dilakukan secara berurutan. Siapapun, mahasiswa dimanapun, di jurusan apapun, di fakultas apapun, kalau menggunakan ini insya Allah jitu. Yang di pendidikan PAI bisa, di pendidikan bahasa Inggris bisa, di perbankan bisa, di psikologi bisa. Ya, karena ini berlaku untuk semuanya. Karena penelitian itu memang harus berbasis fenomena riset kekinian, fenomena kekinian yang harus diriset gitu. Solusinya harus diriset. Melalui penelitian. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang sedang terjadi ini? Ini penting. Ya, gagas saja. Apa yang sedang terjadi sekarang ini di Indonesia? Apa coba? Coba, 1, 2, 3. Jawabannya, yang paling populer ya peristiwa COVID ini. Pandemi COVID-19 itu menjadi konteks masalah yang mendunia, tidak hanya ke Indonesia. Ya, dan ini menjelimuti semuanya. Dunia pendidikan kena, dunia perbankan kena, dunia psikologi kena, ya, dunia yang lain kena semua. Ya, mana yang nggak kena? Politik kena, ekonomi kena, ya kan, sosial budaya kena, ya kan, teknologi kena. Jadi apapun yang membicarakan apa yang sedang terjadi ini saya kira penting ya, bisa dipahami siapapun ya. Bagaimana penerapan pertanyaan pertama ini untuk menemukan fenomena? Nah, ini coba lihat ya, penerapan pertanyaan pertama ini. Lihat ini, apa yang dialami peserta didik kita, baik tingkat elementary school, secondary school, atau high school, atau higher education. Sama, namanya kebosanan di kalangan mahasiswa. Jadi tema ini gak akan ditolak, pasti diterima, karena nyatanya ada.
Ketika di awal Maret dulu ya 2020 di awal datang itu hanya shock, kaget, ya kan? Itu bisa diteliti juga, shock di kalangan siswa dan guru dan juga orang tua dalam pembelajaran siswa itu seperti apa. Itu juga bisa. Sekarang bukan shock lagi, mereka udah bosen, ya kan? Penelitian tentang kebosanan di kalangan mahasiswa itu menarik. Yang kedua, anak-anak sudah 1,5 tahun, bukan hanya bosen, tapi stres, bahkan distres di kalangan siswa terjadi. Nah, ini menarik bagi dunia pendidikan maupun psikologi bisa. Bagi orang guru ini menjadi persoalan yang cukup serius. Bagaimana anak stres itu diajak belajar, disuruh membaca, nggak bakalan. Berat, apalagi distres. Ya, distres itu artinya mereka mengalami stres tapi nggak sadar bahwa dia stres. Itu kan bahaya. Yang ketiga, ada krisis pendidikan, krisis kualitas lah gitu. Ini sudah 1,5 tahun, sudah semester ketiga, tetapi tanda-tanda meredanya COVID juga belum ada, ya kan? Malah sekarang itu semakin ada kabar di kasus India itu akhirnya merebak lagi, ya kan? Ini artinya krisis kualitas akan berkepanjangan, krisis pendidikan akan berkepanjangan. Ini fenomena, ya, tidak ada yang menolak. Yang kedua, yang berikutnya, yang keempat, buruknya kualitas dan kompetensi siswa, betul nggak? Iya dong. Berikutnya, interaksi guru, murid, dosen, mahasiswa rendah atau semakin buruk, betul nggak? Ini kenyataan, this is a fact, ya kan? This is happening now, ya kan? Maka mengajukan judul dengan tema seperti ini nggak bakalan ditolak, nggak ada yang bisa menolak karena ini realitas. Yang berikutnya, semakin melemahnya otoritas guru terhadap siswa, betul nggak? Guru sudah 1,5 tahun nggak ketemu muridnya, bagaimana punya otoritas? Kalau dulu setiap hari ketemu, jadi otoritas guru sangat kuat. Ayo sekarang belajar semua. Ayo sekarang baca. Sekarang, apalagi mahasiswa baru semester 1 sekarang semester 2, ya kan? Bahkan ada yang semester 3 belum pernah lihat kampusnya, belum pernah lihat gurunya atau dosennya. Bagaimana dosen punya otoritas, ya kan? Ya, sebagai dosen kadang-kadang kita nggak tahu siapa mereka. Nama si ini siapa? Nama ini siapa? Seperti apa orangnya? Karakteristik nggak tahu. Ya kita hanya menyampaikan, ya, otoritas nggak jalan. Otoritas guru nggak berjalan. Ini bagi anak-anak, kemarin tanya, saya ketemu anak FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mereka tanya, Pak, bagaimana dalam dunia perbankan? Iya dong. Nanti akan ketemu ini. Karena COVID berdampak pada social distancing. Otomatis karena social distancing itu pertemuan antara orang, transaksi pun melemah. Ya kan? Akhirnya pabrik-pabrik yang terkait dengan produksi ekonomi masyarakat yang dikonsumsi masyarakat akhirnya turun, omsetnya turun. Daya beli masyarakat menurun, otomatis akhirnya banyak yang di PHK, betul kan? Kenapa minat belanja masyarakat rendah? Kenapa ya? Karena di PHK itu kan terjadi lingkaran setan yang luar biasa kan? Ya, di PHK akhirnya gaji nggak ada, penghasilan nggak ada, otomatis minat beli menurun, ya kan? Social distancing memperparah. Lawang tukang cukur aja kena, gimana? Kan nggak ada tukang cukur online, betul kan? Grab hancur, ya kan? Mobil Grab hancur, ojek online hancur karena mereka berhimpitan sesama manusia, sementara social distancing harus digalakkan. Coba, akhirnya perbankan kena imbasnya, betul kan? Perbankan akhirnya bank-bank melakukan inovasi, melakukan strategi bagaimana membangkitkan masyarakat menggunakan kemitraan dan sebagainya. Itu artinya persoalan ekonomi sedang bermasalah atau perbankan sudah meredup, menurun, itu diakui. Ya, saya ada ketemu dengan mahasiswa. Kalau psikologi mana? Iya dong, stres di kalangan mahasiswa yang tadi, anxiety, kecemasan, stres, kemudian kebosanan yang akut.
Ketika mahasiswa sudah tidak lagi membaca, tidak mau membaca, terus gimana? Ini masalah psikologi. Yang stres ternyata bukan hanya siswa, bisa jadi orang tua. Wis mikir ekonomi, padahal DPHK, dodolan ora payu, sing tukang cukur yo nanti penghasilan, sing tukang ojek juga akhirnya nangis. Grab akhirnya mobil dikembalikan karena cicilan nggak bisa. Sementara di rumah harus dihadapkan dengan anak yang sedang belajar. Coba. Loh, ini menjadi tema-tema menarik kan. Oke, pertanyaan pertama seperti itu. Sudah dipahami ya? Jadi, apa yang sedang terjadi itu mengangkat fenomena yang aktual. Penelitian tentang aktual, fenomena aktual nggak bakalan ditolak. Yang mana kalau ada yang menolak berarti nggak paham dengan fenomena, yang enggak lah. Yang berikutnya, pertanyaan kedua. Mengapa terjadilah itu? Mengapa hal itu terjadi? Ini berarti bicara tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi, ya kan? Mengapa stres, mengapa menurun moda itu. Nah ini kemudian penerapannya dalam, ya tadi kan, coba kalau mengalami kebosanan ada apa? Iya, pembelajaran online yang bisa jadi bisa karena platformnya, karena ya banyak faktor ini. Bisa karena faktor sosial ekonomi, ya kan, ini kan bisa banyak faktor ini, ya kan, faktor apa, platform pembelajaran, betul kan, apalagi faktor penyampaian guru, ya, guru atau dosen, betul kan, apalagi faktor ekonomi keluarga, faktor pendidikan orang tua, apalagi ada namanya lonely, ya kan, loneliness, kesendirian. Biasa belajar bersama teman-temannya, sekarang sendirian. Yang dihadapi dulu guru-gurunya, sekarang ibunya, bapaknya yang lagi capek, pulang kerja, kena PHK. Wah, ini menjadi masalah, ya kan. Peserta didik mengalami stres banyak juga, ya banyak, kira-kira karena sumber permasalahan itu bisa di perangkat infrastruktur, ya, infrastruktur bisa jadi salah satunya namanya teknologi, betul ya, teknologi, apalagi ya kondisi ekonomi orang tua, kondisi namanya sosial ekonomi orang tua, ya kan, lingkungan rumah juga sama, ini menjadi masalah, apalagi ya jaringan, masa banyak sekali jaringan, kuota, dan banyak lagi, banyak penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabnya, ya kan, ya. Kemudian krisis, lah ini kalau krisis pendidikan ya tadi tidak tuntas, ya kan, materi pembelajaran banyak sekali, ya ini dialami. Jadi ya platform yang antara platform yang seharusnya dengan ya yang seharusnya dengan yang senyatanya, ya, diterapkan menggunakan Zoom, anak-anaknya tidak support karena Zoom itu mahal. Kalau bisa Zoom terus sih bagus, tapi biayanya mahal. Sementara anak-anak, apalagi sekolah-sekolah yang ada di Pantura swasta, itu luar biasa, ya kan. Ini terjadi mayoritas malah, ya, krisis terjadi karena ini, ya kan, banyak sekali masalahnya. Oke, berikutnya buruknya kualifikasi dan kompetensi siswa, ini juga faktornya banyak, ya, karena kadang kompetensi guru itu, kompetensi dosen itu sekarang sudah tidak begitu berperan sekuat zaman face to face classroom. Online ini luar biasa, banyak faktor, ya kan, ya, teknologi, ya, macam-macam itu. Buruknya interaksi guru dosen atau guru murid, dosen mahasiswa, ini juga faktornya banyak,
Faktornya banyak. Faktor-faktor apa saja? Ya bisa jadi ya penguasaan atau teknologi, bisa jadi ya. Kemudian penguasaan, ya penggunaan teknologi, ya. Teknologi, ketersediaan terus jaringan juga, ya kesiapan mahasiswa juga, kesiapan mahasiswa, banyak hal, atau bahkan materi yang seharusnya ada prakteknya. PAI itu kan, coba kalau ngajar Al-Quran, ketemu langsung aja tidak mudah untuk murid menirukan, ya kan? PAI itu menjadi masalah. Apalagi ketika bicara tentang praktek membaca Quran, ya kan, praktek wudhu, praktek sholat dan sebagainya. Ya tentu akan lebih kuat ketika ketemu kan. Apalagi ini barang baru, ya, yang datang secara tiba-tiba dan harus dialami oleh mahasiswa atau siswa. Yang berikutnya, ini melemahnya otoritas guru, ya kan? Kalau baru 1 semester mungkin masih. Kalau sekarang udah 1,5 semester, apalagi nanti kalau udah 4 semester 2 tahun, guru nggak pernah ketemu mahasiswa. Iya karena partnership bahasanya, partnership guru siswa lama tidak terjalin, ya kan? Masalah. Guru atau dosen mahasiswa juga sama. Ini otoritas. Nah, kalau otoritas guru atau dosen itu lemah terhadap siswanya, terhadap mahasiswanya, ya terus gimana? Masalah. Dan itu dampaknya kemana-mana. Ketika otoritas guru terhadap siswanya, terhadap dosen, terhadap mahasiswanya melemah, ya kita nggak punya daya instruksi. Bagaimana bisa mengajak, bagaimana bisa menyuruh, ya kan? Bagaimana membimbing, kenal aja belum, ya kan? Oke, yang berikutnya kalau tadi Febi kan melawan, nah ini kan dampaknya apa ya? Ya tadi peraturan WFH, social distancing, prokes, ya akhirnya muncul PHK, minat, akhirnya apa? Ya kan? Itulah yang membuat faktor-faktor yang melemahkan perbankan, psikologi, stres di kalangan siswa. Ini perlu stresnya, penyebabnya apa? Faktor-faktornya banyak tadi kan. Online learning, ya, online learning, materi dan tugas setiap hari, tugas harian, ya, yang dan sebagainya, ya, banyak masalah. Oke, sudah ketemu ya. Jadi mengapa itu terjadi sudah ketemu. Oke, sekarang kita masuk di bagian pertanyaan ketiga. Bagaimana implikasi atau bagaimana dampak? Ya, kita lihat yuk, satu persatu. Pertanyaan ketiga, ini harus urut ya. Pertanyaan ini harus urut, dibolak-balik nggak jadi. Apa yang sedang terjadi, mengapa terjadi, dan sekarang bagaimana dampak atau implikasinya. Nah, ini lihat ini. Ya, peserta didik mengalami boredom, kebosanan, rendahnya minat kuliah. Ya kan, minat baca melemah. Kuliah mereka hanya ikut saja, tapi lebih banyak pasif, ya kan? Dampaknya kemana-mana, ya kan? Implikasinya kemana-mana. Bisa dibaca. Peserta didik mengalami stres atau distres. Dampaknya apa? Profil siswa mulai hilang. Serak tomoco, banyak main, tidak mau belajar, pasif kuliah, ya kan? Bakal tadi profil mahasiswanya sudah nggak ada. Biasanya pagi mandi, pakai necis ke sekolahan, ke kampus. Sekarang nggak enak ya. Coba. Sehingga kalau sesekali kita menggunakan platform Zoom atau Google Meeting, mayoritas tidak memunculkan wajahnya, hanya foto aja. Kadang-kadang profilnya itu malah kucing, ya kan, ayam, gitu. Coba. Profilnya bukan dirinya, kacau lagi. Ketika suruh muncul, ya alasannya ya segala muncul, kita mau foto itu. Yang nggak muncul, dan kita susah. Tadi otoritas dosen, otoritas guru menjadi lemah.
Nah, kalau ini terus-menerus, ya ini kan terjadi krisis pendidikan, dampaknya apa? Buruknya kualitas generasi. Bagaimana nasib bangsa di masa mendatang? Loh, itu dampaknya loh. Betul kan? Berikutnya, buruknya interaksi, apa dampaknya? Kepahaman siswa rendah, kompetensi siswa buruk, ya kan? Berikutnya ini, semakin melemahnya otoritas guru apa? Peran guru melemah, instruksi guru tidak dihiraukan, pembelajaran tidak efektif. Kemudian, semakin melemahnya perekonomian, iya, perbankan lesu, bisa jadi perbankan, bisa terjadi. Ya karena perbankan tuh kalau masyarakat sudah tidak lagi bisa menjadi partner untuk ya tidak ada nabung, tidak ada yang menginvestasikan, tidak ada. Ya perbankan pastilah. Ya kan? Yang berikutnya strategi kalangan siswa ini untuk psikologi, krisis generasi, krisis sosial, peran sekolah. Ya, ini penting tuh lihat itu. Ya. Oke. Sudah bisa dipahami ya? Sampai di sini percobaan kita, segera praktekkan. Saya tegaskan lagi, fenomena riset harus aktual. Kalau tidak aktual, wajar kalau ditolak. Nah, untuk memantik ya, untuk menghadirkan fenomena riset yang aktual tuh ya, yang tren lah tuh, melalui 3 pertanyaan ya. Sekali lagi, yang pertama tadi apa? Ya, menanyakan apa yang sedang terjadi. Yang kedua, mengapa terjadi. Kalau mengapa terjadi berarti ini faktor-faktor yang menyebabkan apa saja. Yang ketiga, bagaimana dampak atau implikasinya, ya kan? Tadi sudah kita sebutkan semuanya. Dan ini berlaku untuk mahasiswa di jurusan apapun dan kuliah dimanapun. Terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di channel Ikhram di sesi kelanjutan ini, karena kelanjutannya nanti akan bagaimana merumuskannya dalam bentuk judul. Ya, kita akan pandu selangkah demi selangkah sehingga yang sulit nggak ada lagi, karena sulit itu karena tidak tahu. Sulit itu terjadi karena tidak tahu caranya. Setelah tahu caranya tidak ada kesulitan lagi. Oke? Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.